Berikut ini kisah Ande-Ande Lumut, sebuah cerita rakyat Jawa yang penuh dengan pelajaran hidup. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut. Ia sebenarnya adalah seorang pangeran yang tinggal di kerajaan Kediri. Namun karena suatu alasan ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya dan tinggal bersama seorang ibu angkat bernama Mbok Randa di sebuah desa kecil. Ketenangan desa itu tidak terganggu hingga suatu hari terdengar kabar bahwa Ande-Ande Lumut mencari seorang istri, dan banyak gadis-gadis dari berbagai desa ingin memperistri pemuda tampan itu. Di desa lain hiduplah seorang janda bernama Mbok Sarni bersama 3 anak tirinya yang cantik cerita bernama Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Selain itu ada juga putri bungsu yang paling bijaksana dan baik hati, Kelenting Kuning, yang merupakan anak kandung Mbok Sarni. Suatu hari terdengar kabar bahwa Ande-Ande Lumut mencari calon istri, dan Mbok Sarni segera menyuruh ketiga anak tirinya untuk melamar sang pangeran. Namun Kelenting Kuning dibiarkan di rumah karena dianggap tidak secantik dan semenarik saudara-saudaranya. Walaupun begitu, Kelenting Kuning yang punya hati yang tulus tetap ingin mencoba peruntungannya. Ketiga kakaknya memulai perjalanan terlebih dahulu dengan membawa baju-baju mewah. Namun dalam perjalanan mereka dihadang oleh seekor raksasa jahat bernama Yuyu Kangkang yang menjaga sungai yang harus mereka seberangi. Yuyu Kangkang memberi syarat bahwa jika mereka ingin menyeberang, mereka harus rela mencium dirinya. Karena terdesak, ketiga kelenting pun menurut dan akhirnya berhasil menyeberang sungai. Ketika Kelenting Kuning tiba di tempat yang sama, Yuyu Kangkang memberikan syarat yang sama. Namun Kelenting Kuning dengan tegas menolak. Alih-alih menyerang dengan cerdas, ia menggunakan akalnya untuk menemukan jalan lain dan menyeberang sungai tanpa harus mencium sang raksasa. Setibanya di rumah Ande-Ande Lumut, ketiga kelenting yang lebih tua dengan angkuhnya mendekati Ande-Ande Lumut, berharap bisa terpilih menjadi istrinya. Namun Ande-Ande Lumut dengan tegas menolak mereka, karena ia tahu bahwa mereka telah mencium Yuyu Kangkang untuk bisa sampai ke tempatnya. Ketika giliran Kelenting Kuning, Ande-Ande Lumut dengan senyum menyambutnya. Ia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah seorang gadis yang bijaksana, tulus, dan tidak tergoda oleh jalan pintas. Pada akhirnya Ande-Ande Lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya, dan keduanya hidup bahagia selamanya. Kebaikan dan ketulusan hati Kelenting Kuning menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kecantikan luar tidak sebanding dengan ketulusan hati dan keberanian untuk tetap setia pada prinsip yang benar. Setelah Ande-Ande Lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya, banyak orang yang terkejut dengan keputusannya. Ketiga saudari tirinya yang merasa lebih cantik dan lebih layak tidak bisa menerima kekalahan itu. Mereka merasa direndahkan dan marah karena mengira Ande-Ande Lumut akan memilih mereka yang lebih cantik dan berpenampilan mewah. Namun Ande-Ande Lumut tidak terpengaruh oleh kecantikan fisik semata. Ia tahu bahwa apa yang paling penting adalah hati yang tulus dan kemurnian jiwa. Sesuatu yang ia temukan dalam diri Kelenting Kuning, dia pun mengungkapkan identitas aslinya sebagai pangeran yang menyamar, yang sebenarnya sedang menguji karakter para gadis yang mencoba melamarnya. Berita tentang pernikahan Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Banyak orang memuji pilihan sang pangeran karena tidak terjebak oleh penampilan luar, melainkan melihat pada kebaikan hati Kelenting Kuning yang awalnya dianggap rendah oleh saudara-saudarinya dan orang-orang di desanya. Kini dihormati dan dipuji sebagai seorang perempuan yang benar-benar berharga. Kelenting Kuning tidak berubah meski telah menjadi istri pangeran. Ia tetap rendah hati, baik hati, dan penuh cinta kepada semua orang di sekitarnya. Kehidupan di istana berjalan dengan damai dan Kelenting Kuning sering membantu rakyat dengan kemurahan hatinya. Sementara itu Mbok Sarni dan ketiga putrinya
perlahan-lahan belajar dari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa ketamakan dan kesombongan tidak akan membawa kebahagiaan. Suatu hari Mbok Sarni datang ke istana untuk meminta maaf kepada Kelenting Kuning atas perlakuannya selama ini. Kelenting Kuning dengan hatinya yang besar memaafkan ibunya dan saudara-saudaranya. Ia percaya bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Akhirnya hubungan antara Kelenting Kuning dan keluarganya pun membaik. Mereka tidak lagi iri hati, melainkan bersyukur atas pelajaran hidup yang mereka terima. Kehidupan di kerajaan itu terus berjalan dengan harmonis, dan Ande-Ande Lumut serta Kelenting Kuning memimpin kerajaan mereka dengan bijaksana dan penuh cinta kasih. Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan, pengampunan, dan kebaikan hati selalu membawa kebahagiaan sejati.